Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontrol infeksi COVID-19. Untuk selanjutnya, kami persilakan pada presenter. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Coronavirus adalah virus RNA positif dengan untaian tunggal yang terbungkus dan termasuk dalam subfamili Orthocoronavirinae. Jalur infeksi utama SARS-CoV-2 adalah melalui udara dan kontak langsung. Infeksi melalui udara terjadi melalui tetesan yang dilepaskan saat batuk, bersin, ataupun berbicara. Infeksi kontak langsung terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan selanjutnya menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Virus ini telah menginfeksi 2.160.207 individu dan menyebabkan 146.088 kematian secara global. Selanjutnya adalah pengertian COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Komite Internasional untuk Taksonomi Virus dan WHO telah menamai virus yang menyebabkan COVID-19 sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, di mana COVID-19 telah menyebabkan pandemi global karena mengakibatkan kematian yang secara signifikan pada seluruh dunia, di mana virus ini telah menginfeksi saluran pernafasan dan menimbulkan berbagai gejala pada penderitanya, mulai dari tidak terdapat gejala, gejala ringan, gejala sedang, hingga gejala berat. Namun, gejala utama dari COVID-19 yaitu batuk, anosmia, demam, dan juga sakit tenggorokan, sesak nafas. Selanjutnya, berikut adalah skema utama awal mula terjadinya virus COVID-19. Awal mula virus COVID-19 ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 yang diketahui muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China. Setelah dianalisis, genomnya mengungkapkan bahwa SARS-CoV-2 secara filogenik terkait dengan virus kelelawar yang mirip dengan sindrom pernapasan akut seperti SARS. Oleh karena itu, kelelawar dapat menjadi reservoir utama, walaupun penyebab utama terjadinya COVID-19 juga belum ditemukan secara pasti. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konsumsi hewan yang terinfeksi sebagai sumber makanan adalah penyebab utama daripada penularan virus ini dari hewan ke manusia. Dan karena kontak dekat dengan orang terinfeksi, virusnya akan lebih lanjut ditularkan ke orang yang sehat dan menyebar ke seluruh dunia. Data epidemiologi menunjukkan bahwa droplet yang dikeluarkan selama tatap muka dengan berbicara, seperti batuk dan bersin juga, adalah cara penularan yang paling umum. Paparan lama terhadap orang yang terinfeksi dalam jarak 6 kaki selama setidaknya 15 menit dan menunjukkan gejala seperti batuk akan memiliki resiko penularan yang lebih tinggi daripada yang terinfeksi tanpa gejala. Nah, COVID-19 ini juga dapat menyebar melalui kontak permukaan benda yang terpapar virus, serta ada pendapat juga yang mengatakan bisa menyebar melalui aerosol. Tetapi tidak jelas apakah penyebaran melalui aerosol merupakan sumber infeksi yang signifikan di luar pengaturan laboratorium. Virus ini akan lebih lama bertahan pada permukaan yang kedap air, seperti baja dan juga plastik, daripada permukaan yang dapat menyerap air seperti karton atau kertas. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penularan. Yang pertama itu ada faktor pola kontak. Pola kontak ini difasilitasi oleh 3 hal, yaitu jarak dekat, kontak yang lama, dan frekuensi kontak yang tinggi. Untuk resiko berkontak, itu yang paling tinggi adalah rumah tangga, kemudian sosial dan keluarga besar, dan yang terakhir itu ada paparan komunitas. Kenapa rumah tangga itu memiliki risiko berkontak yang tinggi? Karena di rumah tangga itu memiliki durasi yang lebih lama dan juga interaksi yang lebih dekat. Yang kedua itu ada usia. Seseorang yang terpapar COVID-19, orang yang lebih tua itu resikonya lebih rendah daripada orang yang muda. Karena orang yang lebih tua itu memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam melakukan pencegahan daripada orang yang lebih muda. Namun apabila orang tua tersebut terpapar COVID-19, mereka lebih rentan
atau lebih berisiko tinggi terjadi kematian daripada orang muda, karena orang tua itu memiliki konsekuensi yang lebih parah dan lebih fatal. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Sebagian besar penularan SARS-CoV-2 itu terjadi di dalam ruangan daripada di luar ruangan, karena di dalam ruangan itu mungkin kontak antara satu orang dengan orang lainnya itu lebih dekat. Yang keempat adalah sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki sosial ekonomi yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi tertular COVID-19 daripada yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi. Karena sosial ekonomi yang rendah, mereka kurang mampu dalam mengurangi mobilitas dan juga pergi ke tempat kerja. Selain itu, sosial ekonomi yang rendah, mereka bertempat tinggal di tempat yang padat dan juga yang ramai. Yang terakhir itu ada dinamika viral load. Tahap awal infeksi yaitu dari awal hingga hari kelima memiliki viral load dan daya infeksi yang lebih tinggi. Sehingga perlu adanya isolasi yang lebih cepat supaya penyebaran virus corona itu dapat tertangani. Yang selanjutnya adalah upaya pencegahan. Upaya yang pertama yaitu identifikasi. Sebagai tenaga kesehatan gigi, petugas perawatan harus lebih berhati-hati saat memberikan pengobatan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi nosokomial. Petugas harus mengambil riwayat medis pasien seperti demam, batuk kering, kelelahan, sesak nafas, sakit kepala, menggigil, mual dan muntah, dan lain-lain. Upaya yang kedua yaitu tindakan kontrol infeksi. Tindakan kontrol infeksi seperti disinfeksi ruang perawatan gigi dan fumigasi yang tepat. Selain itu, petugas harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian, petugas harus mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik dengan 60% pembersih berbasis alkohol. Upaya yang ketiga yaitu perlindungan diri. Petugas harus menggunakan APD seperti masker wajah sekali pakai, sarung tangan steril, penutup kepala, gaun pelindung, dan penutup mata saat memeriksa pasien dengan gejala mirip flu atau penyakit pernafasan lainnya. Upaya yang keempat yaitu tunda prosedur gigi elektif. Hindari semua prosedur gigi elektif sampai pasien itu tidak lagi menularkan penyakit menular melalui udara. Upaya yang terakhir yaitu penata laksanaan farmakologi. Pasien yang digali atau dikonfirmasi dengan infeksi COVID-19 memerlukan perawatan gigi darurat jika gigi sakit atau bengkak. Antibiotik atau analgesik harus diberikan sebagai alternatif untuk meredakan gejala. Hal tersebut akan memberikan waktu kepada petugas kesehatan gigi untuk merencanakan dan memberikan perawatan gigi dengan semua tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari penularan infeksi. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang telah diberikan bahwa COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Karena penularan COVID-19 yang menyebar dengan sangat cepat sehingga dibutuhkannya adanya upaya pencegahan untuk menghambat laju penyebaran yang tidak terkendali. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat berjumpa di pertemuan diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.